Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Dan kita masih membahas prediksi soal ujian sekolah ya, matematika. Dimana di video bagian ketiga ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai 30. Cuma sebelumnya kita akan bahas dulu soal nomor 14 karena kemarin ini terlewat ya. Baik, kita bahas untuk nomor 14. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar diagram lingkaran ya, tentang kegemaran siswa terhadap mata pelajaran. Nah, jika diketahui banyak siswanya ada 72, maka tentukan banyak siswa yang gemar pelajaran matematika. Baik, jadi sebelumnya kita cari dulu ya anak-anak sudut untuk matematika ini ya. Jadi caranya kita kurangkan saja dengan sudut seluruhnya. Oke, jadi berarti untuk sudut matematika ya sama dengan 360 derajat ini kita kurangkan dengan seluruh sudut yang sudah diketahui ya. Ada sudut IPA, ini sudutnya siku-siku berarti 90. Karena ini IPS 62, SBD 54 dan PJOK 74. Kita kurangkan semua. Oke, jadi sama dengan di sini 360 derajat dikurang ini 90 tambah 62 152 ditambah 54 206 ditambah 74 berarti 280 derajat ya. Nah, jadi sudut untuk matematika adalah 80 derajat ya. Oke, selanjutnya kita bisa mencari siswa yang gemar pelajaran matematika ya. Jadi banyak siswanya. Kita tulis di sini aja, banyak siswa yang gemar matematika, banyak siswa gitu aja ya. Jadi 80 derajat kita bagi dengan 360 derajat. Ya, dikali, nah banyak siswa seluruhnya yaitu 72. Oke, ini kita bisa coret ya. 0, ini juga 0, kita bisa bagi tinggal berapa? 8 per 36 dikali 72 ya. Nah, ini tinggal kita bisa bagi juga, 72 dibagi 36 berapa? Nah, 2 ya. Nah, tinggal 8 kali 2 berapa? 16. Nah, jadi berarti banyak siswa yang gemar matematika ya. Ini ada sebanyak 16 orang. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 21. Ya, sekarang kalian bisa lihat ya, untuk nomor 21 ini, jika X1 dan X2 penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat plus 10X tambah 8 sama dengan 0, serta X1-nya lebih besar dari X2, maka tentukan nilai dari 3X1 dikurang 2X2. Baik, jadi kita cari dulu akar-akar persamaan dari persamaan 3X kuadrat, ya, ditambah 10X, ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Nah, karena di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 3 ya, lebih besar dari 1, maka ini kita kalikan dulu ya. Jadi koefisien dari X kuadrat ini kita kalikan dengan 8. Oke, 3 kali 8 adalah 24. Nah, kemudian kita cari faktor pengali dari 24 ini yang kalau dijumlahkan hasilnya ini ya, koefisien dari X atau B ya. Nah, ini adalah 10. Oke, kira-kira berapa anak? Faktor pengali 24 ini yang kalau dijumlahkan 10. Kita coba di sini. 24 itu bisa 1 kali 24, 2 kali 12 ya. Kemudian 3 kali 8. Kemudian berapa lagi? Ya, berapa lagi? 4 kali 6 ya. Nah, di sini kita lihat 4 kali 6. Ini kalau dijumlahkan 4 dan 6 10, berarti tepat ya di sini ya. Oke, jadi kita pakai bilangannya adalah 4 dan 6. Oke, ya. Jadi ini kalau dikalikan betul 24, kalau dijumlahkan 10.
Nah, kemudian kita buat di sini faktornya dulu ya. Jadi berarti ini X plus 4/3. Oke, 4-nya dari mana ya? Dari sini ya. 3-nya ini dari koefisien X kuadrat ya, dari A-nya. Dikali X ditambah, nah ini kedua 6/3 ya. Oke, 6/3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan dua jawaban. Yang pertama X ditambah 4/3 sama dengan 0. Berarti ini X-nya adalah nanti min 4/3 ya. Kita pindah ke ruas kanan. Kemudian yang kedua ini X tambah 6/3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 6/3. Min 6/3 itu berarti min 2. Oke, jadi didapat dua jawaban ya. Min 4/3 dan min 2. Ini min 4/3 kita buat dulu min 1/3 ya. Oke, di sini X1-nya harus lebih besar dari X2. Oke, berarti yang mana X1-nya, Nana? Iya, jadi X1-nya adalah yang min 1/3 ya. Oke, jadi X1 ini adalah min 1/3. X2-nya adalah yang min 2. Nah, karena di sini harus lebih besar ya. Oke, kemudian cari nilai dari ini ya. Nah, kita buat dulu sini. Ya, kita cari nilai dari 3X1 dikurang 2X2. Oke, tadi X1-nya ini yang kita ambil, min 1/3 atau min 4/3 ya. Jadi 3 kali min 4/3 dikurang 2 kali X2-nya tadi min 2. Oke, ini kita bisa coret. Ini 3 bagi 3 habis, berarti ini min 4. Kemudian ini min 2 kali min 2 plus 4 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 0. Oke, bisa dipahami sampai sini anak-anak? Baik, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu 22. Ya, nomor 22, kalian bisa lihat ini masih tentang persamaan kuadrat ya. Jika P dan Q penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 5X min 24 dengan 0, dan P-nya lebih besar dari Q, maka tentukan nilai dari ini ya. Oke, jadi sama seperti tadi nomor 21, kita cari pemfaktorannya dulu dari persamaan ini ya, X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Oke, karena di sini koefisien dari X kuadratnya 1, maka kita bisa langsung di sini ya. Jadi kita cari faktor pengali dari min 24, yang mana kalau dijumlahkan adalah yang ini, plus 5 ya. Oke, kira-kira berapa Nana? Ya, jadi 24 itu bisa 1 kali 24 tadi ya, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6 ya. Nah, kira-kira mana yang kalau dijumlahkan plus 5? Nah, kita lihat ini ya. Nah, tinggal kita atur aja di sini. Karena di sini plus 5, maka di sini yang plusnya adalah 8. Berarti yang adalah 3 ya. Nah, gitu ya. Jadi plus 8 kali min 3, betul, min 24. Ini kalau dikali. Kemudian kalau dijumlahkan plus 5. Oke, nah berarti di sini kita buat lagi kayak tadi pemfaktorannya, berarti X plus 8 dikali X min 3. Nah, jadi ini nggak usah dibagi lagi, dibagi dengan ini, koefisien dari X kuadrat, karena ini kan 1 ya. Nah, berapapun kalau dibagi 1 tetap ya. Oke, ini sama dengan 0. Seperti tadi ada dua jawaban, berarti X tambah 8-nya sama dengan 0. Berarti X-nya dulu, X-nya sama dengan min 8 ya. 8-nya kita pindah ke ruas kanan. Oke, kemudian yang kedua X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang mana yang P, mana yang Q gitu ya. Nah, di sini P-nya harus lebih besar dari Q. Ya, jadi persamaan bentuk P dan Q ya. Jadi ini bisa P, bisa Q. Mana yang lebih besar? Iya, jadi yang lebih besar 3. Jadi 3 ini lebih besar dari 8. Ya. Maaf, 3 lebih besar dari negatif 8. Nah, jadi berarti P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah min 8. Oke, kita masukkan ke soal yang ini ya. Nah, nilai dari ini yang ditanya. Oke, di sini kita buatnya. Jadi ditanya P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat.
Ya, nah tinggal kita masukkan saja di sini. P-nya tadi adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikali min 8 ditambah Q kuadrat. Q kuadratnya berarti tadi min 8 ya. Min 8 kuadrat. Oke, berarti ini 9, ini 2 kali 3, 6 kali min 8 berarti min 8 ditambah 64. Iya. Berapa anak-anak? Jadi ini 9 kurang 48 berarti 39 ya. 39 min 39 ditambah 64. Ya, jadi hasilnya berapa? Ayo, berapa? 25 jawabannya. Ya. Oke, anak-anak, demikian untuk penjelasan nomor 22. Kita akan lanjut lagi soal nomor 23 ya. Oke, ini nomor 23. Jika persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian m dan n, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2m dan 2n. Oke, jadi ini kita buat dulu 2x kuadrat plus 3x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita ya akar-akarnya. Jadi di sini akarnya adalah m dan n ya. Oke, berarti m dan n. M dan n-nya kita buat dulu di sini. Ya, m akar-akarnya m dan n ya. Berarti m tambah n-nya kita bisa nyatakan di sini masih ingat ya? Kalau dijumlahkan berarti rumusnya min b per a. Nah, ini a-nya, ini b-nya, ini c-nya. Oke, berarti b-nya berapa nih? 3 ya. Nah, ini berarti min 3 per a-nya 2. Berikutnya, kalau perkalian m kali n sama dengan apa? C per a. Nah, ini c-nya ya, 4 ya. Berarti 4 per 2. 4 per 2 berarti 2. Nah, jadi akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 3x tambah 4 adalah ini ya, min 3 per 2 dan 2. Nah, kita akan membuat kuadrat baru ya. Oke, jadi akar-akarnya ini kita buat dulu di sini. Yang pertama x1, akar yang pertama x1 tambah x2. Berarti di sini kita buat 2m tambah 2n ya. Jadi anggap aja nih akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, akar-akarnya x1-nya adalah 2m, x2-nya 2n. Oke, jadi berapa nih? 2 kali, kita bisa faktorkan, m tambah n. Oke, m tambah n-nya ini ya, min 3 per 2. Berarti 2 kali min 3 per 2. Nah, ini kita bisa coret. Berarti min 3. Oke, yang kedua x1 kali x2. Nah, berarti tadi akar-akarnya ya 2m dan 2n. Berarti ini 2m kita kali 2n. Jadi berapa nih? 2 kali 2, 4 ya. Berarti 4 kali n. Nah, ini tadi m kali n-nya 2. Nah, berarti di sini 4 kali 2. Yaitu berapa? 8. Oke, nah jadi persamaan kuadrat barunya ini. Ya. Persamaan kuadrat barunya kita bisa tuliskan di sini ya, x kuadrat dikurang x1 tambah x2 kali x kemudian ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat baru. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Berarti ini x kuadrat dikurang. Nah, x1 tambah x2-nya berapa? Min 3 ya. Min 3x ditambah x1 tambah x2-nya 8. Sama dengan 0. Oke, jadi x kuadrat. Nah, ini min kali min jadi plus 3x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya tadi adalah 2m dan 2n ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 24. Ya, kita lihat di sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 7x min 18. Jika fungsi fx sama dengan 0, maka tentukan nilai x. Oke.
Kita tulis dulu ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x min 18. Oke, ini fx-nya 0. Berarti di sini 0 sama dengan x kuadrat plus 7x min 18. Nah, udah ini jadi menjadi persamaan kuadrat ya. Yang tadinya fungsi sekarang udah jadi kuadrat ya. Nah, ini x kuadrat tambah 7x min 18 sama dengan 0. Oke, berarti kita carinya dengan seperti tadi ya. Kita cari pemfaktorannya ya. Jadi kita cari faktor pengali dari min 18 ya. Kita bisa langsung karena di sini koefisien dari x kuadratnya 1. Yuk, kita cari faktor pengali dari min 18 yang kalau dijumlahkan 17. Maaf, 7. Berapa? Kita buat sini bisa 1 kali 18, bisa 2 kali 9, ya kan? Bisa 3 kali 6. Nah, kira-kira mana yang kau dijumlahkan 7? Iya, ini ya, 2 dan 9. Oke, berarti karena ini plus 7, berarti kita buat di sini 9-nya yang positif. 2-nya yang negatif. Gitu ya. Oke. Nah, berarti 9 kali min 2 betul min 18, 9 ditambah min 2. Nah, sehingga kalau kita faktorkan di sini menjadi x plus 9 kali x min 2 ya, sama dengan 0. Berarti yang pertama dapat x plus 9-nya sama dengan 0, x-nya adalah min 9. Kemudian yang kedua, ini x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Oke, jadi nilai x-nya bisa min 9 dan bisa 2. Oke, kita bisa lanjut lagi anak-anak ya. Nomor 25. Oke. Masih persamaan atau fungsi kuadrat ya. Nah, di sini ditanya persamaan sumbu simetri dari fungsi fx ya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 12x tambah 10. Nah, masih ingat persamaan sumbu simetri rumusnya apa? Ayo. Iya. Rumusnya adalah min B per 2A ya. Jadi sumbu simetri itu ada di garis persamaannya X ya. Jadi X sama dengan min B per 2A. Nah, diingat ya, ini gampang banget nih. Ini adalah A-nya, jadi A-nya 2. A-nya itu koefisien dari X kuadrat. B-nya koefisien dari X. Nah, jadi yang dipakai A dan B aja nih. Oke, tinggal kita masukkan di sini B-nya min 12. Berarti min 12. Min 12 dibagi ini 2 kali A. Berarti 2 kali 2. Oke, jadi berapa nih? Min jadi plus, 12 dibagi 4. Ya, didapat jadi 3 di sini. Ya. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah 3. Oke, kita lanjut lagi nomor 26 ya. Oke, masih fungsi ya. Di sini diketahui fungsinya adalah min 2x kuadrat min 6x tambah 7. Tentukan nilai optimum. Oke, masih ingat nilai optimum apa rumusnya? Berarti di y-nya ya, nilai optimum itu. Ya, masih ingat nggak nilai optimum atau nilai balik ya? Nilai balik minimum bisa maksimum ya. Oke, masih ingat nggak? Nilai optimum itu ada di y ya, di sumbu y. Nilai optimum berarti di y. Ya, rumusnya adalah, masih ingat nggak? B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi min 4A. Ya, boleh minnya di atas, boleh di bawah. Terserah ya. Oke, kita masukkan. Nah, ini tadi kita buat dulu. Nih A-nya adalah min 2. Jadi sekali lagi A-nya itu koefisien dari X kuadrat. B-nya koefisien dari X. Dan C-nya adalah konstantanya ya. Nah, ini harus kita buat dulu di sini. Oke, jadi berarti B-nya min 6 ya. Nah, di sini kita buat min 6 kuadrat.
dikurang 4 kali A-nya adalah tadi min 2, kita beri kurung dulu, dikali C-nya 7. Kemudian kita bagi min 4 kali A-nya adalah min 2. Oke, kita selesaikan. Min 6 kuadrat berarti 36. Kemudian min 4 kali min 2, min jadi plus 8 kali 7 plus 56 ya. Plus 6 ya, dibagi berapa nih? 8. Nah, dibagi 8 ya. Jadi Y-nya sama dengan 36 tambah 56 berapa tuh? 92 ya. Nah, 92 dibagi 8. Oke. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan nomor 27 ya. Oke, nomor 27 ini diketahui titik P 8,-5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kemudian bayangannya didilatasikan sebesar pusatnya di 0 dan di 0,0 ya, dan faktor skalanya min 4. Tentukan koordinat bayangan terakhir titik P. Oke, di sini Ibu tunjukkan dulu ya untuk rumus pencerminan ya. Jika P koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H gitu ya, maka bayangannya menjadi, masih ingat anak-anak? Ya, 2H dikurang X, Y gitu ya. Nah, jadi kalau di sini titik P-nya adalah 8,-5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangan titik P adalah ya 2H, berarti 2 kali H-nya ini 3, dikurang X-nya adalah 8, Y-nya adalah ini ya, min 5. Oke, kita cari dulu titik P aksennya. Jadi P aksen sama dengan P aksen buka kurung 2 kali 3 berarti 6 dikurang 8, min 5 gitu ya. Jadi P aksennya didapat, ini hasilnya adalah 6 kurang 8 min 2, min 5. Oke, selanjutnya kita akan didilatasikan ya titik P aksen ini sejauh atau sebesar ini ya, faktor skalanya negatif 4. Oke, Ibu buatkan dulu ini rumus untuk dilatasi ya. Jadi jika P koordinatnya X, Y didilatasikan ya dengan pusatnya di O 0,0 dan faktor skalanya K ya, maka bayangan titik P ini tinggal kita kalikan ya. Jadi X ini kita kalikan dengan K dan Y kita kalikan juga dengan K gitu ya. Oke, jadi berarti jika titik P aksennya ini koordinatnya adalah min 2, min 5 ya, kita dilatasikan ya sebesar ini, faktor skalanya min 4, maka bayangan dari titik P aksen ya, berarti P double aksen seperti ini, tinggal kita kalikan. Berarti min 2 kita kalikan min 4, kemudian Y-nya yaitu min 5 kita kalikan juga dengan min 4. Oke, jadi didapat P double aksennya 8, berapa anak? Min 5 kali min 4. Iya, 20. Nah, ini adalah koordinat terakhir titik P ya, ada di P double aksen. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 28 ya. Baik, untuk nomor 28 ya, di sini ditanya tentukan bayangan titik M 7,-4 yang dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh translasi atau pergeseran sebesar min 8, min 2. Oke, Ibu ingatkan dulu ya untuk rumus rotasi ya. Nah, jadi jika M koordinatnya misalkan di sini X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan ya. Jadi kalau berlawanan berarti di sini plus ya, plus 90 derajat. Maka bayangannya adalah, masih ingat anak-anak? Ya, bayangannya adalah min Y,
X ya. Nah, min Y, X. Nah, jadi kalau di sini M-nya adalah koordinatnya 7, min 4, dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan ya. Maka bayangan dari titik M ini menjadi apa, Nana? Ini min 4, kemudian min lagi jadi plus ya. Jadi 4,7 ya, 4,7. Nah, kemudian akan ditranslasi. Nah, kita buat dulu di sini ya rumus translasinya. Jadi kalau M ini koordinatnya X, Y, ditranslasikan sejauh misalkan PQ gitu ya, ininya vektornya, maka bayangannya ini tinggal dijumlah ya kan. Nah, jadi di sini X ditambah P, kemudian Y ditambah Q gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja untuk translasi. Nah, jadi jika di sini M aksennya adalah 4,7, ditranslasikan sejauh tadi min 8, min 2 ya. Nah, maka bayangannya tinggal kamu jumlahkan saja. Ya, berarti M double aksennya ya, berarti X ini 4 ditambah min 8. 4 ditambah min 8. Nah, kemudian Y-nya 7, kita tambah dengan min 2. Nah, oke. Jadi didapat bayangan dari M ini ya, M aksen ini adalah 4 tambah min 8 berarti min 4 ya. Kemudian 7 ditambah min 2 adalah 5. Nah, jadi ini adalah bayangan titik M ya, setelah tadi dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan, kemudian bayangannya ditranslasi kembali ya, sehingga didapat ini adalah bayangan terakhir dari titik M. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 30. Maaf, 29. Mana 29-nya nih? Ya, ini dulu ya, 29. Oke, di sini diketahui titik A min 5,4 ya, ditranslasikan sebesar, oh ini belum ditulis ya, ini sebesar AB, jadi ini vektornya AB dan bayangannya adalah ini ya, 6, min 11 ya. Jadi di sini min 5,4 ditranslasikan ya sejauh atau digeser sejauh di sini OA, di sini AB. Nah, bayangannya adalah menjadi 6, min 11. Nah, gitu ya, ditanya translasinya ini ya, pergeserannya. Baik, kita tahu kalau translasi berarti ditambah ya. Nah, ini artinya min 5 ditambah A gitu ya, itu hasilnya adalah 6. Nah, kemudian satu lagi yang ini berarti 4 ditambah B sama dengan min 11 gitu ya. Jadi kalau translasi sebetulnya mudah, tinggal ditambahkan. Nah, berarti A-nya adalah 6. Nah, ini min 5 kita pindah karena negatif dia jadi positif ya. Nah, 6 tambah 5 berarti A-nya adalah 11. Kemudian B-nya kita lihat, B-nya sama dengan ini negatif 11. Nah, ini kita pindah 4, pindah jadi apa? Negatif ya. Positif pindah jadi negatif. Nah, berarti B-nya berapa? Nah, min 11, min 5, berarti min 16. Oke, jadi kalau ditanya nilai dari A B, ya kita tinggal jumlahkan. Berarti 11 ditambah min 16. Nah, jadi jawabannya berapa? Iya, hasilnya adalah 5 gitu ya. Oke, anak-anak, demikian soal untuk nomor 29 ya pembahasannya. Kita lanjut lagi soal nomor 30. Nah, ini ya. Sekarang kita beralih ke akar nih ya. Tentukan hasil dari akar 200 dikurang akar 72 ditambah akar 8 dibagi ini ya. Jadi Ibu tuliskan lagi di sini akar 200 dikurang akar 72 ditambah akar 8 dibagi, nah kita baginya ke bawah, akar 18.
Oke, jadi kalau soal seperti ini berarti kita samakan dulu nih akarnya. Karena ini nggak bisa langsung bisa diselesaikan ya. Berbeda. Jadi kita siasati dulu. Ya, kita ubah akarnya ini sehingga nanti akarnya sama. Caranya mudah. Kamu cari dari keempat bilangan ini mana yang paling kecil. Oke, kita dapat ini akar 8 ya. Nah, kita tulis dulu sini. Akar 8 itu kalau dicari faktor pengalinya ya, dimana salah satu bilangannya akar murni adalah didapat akar 4 kali akar 2 gitu ya. Nah, akar 4 kali akar 2 berapa? 8 ya. Nah, akar 4 itu akar murni, berarti kita bisa jabarkan di sini menjadi 2 akar 2. Oke, berarti nanti ya, ini akan berakar 2 seluruhnya. Ya, ini akan berakar 2 seluruhnya. Kenapa? Ya, karena syarat dari penjumlahan atau pengurangan akar itu ya akarnya harus sama ya, makanya ini pasti akarnya sama, yaitu ini akar 2. Oke, sekarang kita jadikan akar 2, tinggal kita bagi aja 200 dibagi 100 ya. Oke, di sini jadi akar 200 ini kita jabarkan jadi akar 100 kali akar 2. Kemudian dikurang, nah ini juga sama, akar 72 berapa? Dibagi 2, 36 ya. Berarti akar 36 dibagi dikali akar 2. Ditambah tadi akar 8 itu adalah akar 4 kali akar 2. Oke, ini masih kita bagi dengan akar 18. Akar 18 itu berarti 18 bagi 2 9 ya. Nah, jadi akar 9 dikali akar 2. Oke, selanjutnya kita jabarkan. Akar 100 adalah 10, ini jadi 10 akar 2. Dikurang yang ini akar 36 berarti 6 ya. Jadi 6 akar 2. Ditambah tadi akar 4 berarti 2 akar 2. Oke, kemudian kita bagi dengan ini akar 9. Akar 9 adalah 3, akar 2. Nah, sekarang kalian bisa lihat, ini semua sudah berakar 2, akarnya sudah sama ya. Nah, berarti bisa diselesaikan. Tinggal ininya aja, bilangan bulatnya kita kurangkan atau kita tambahkan. Nah, ini kita lihat 10 dikurang 6 berapa? 4. 4 tambah 2 berarti 6. Ya, berarti di sini 6 akar 2 dibagi 3 akar 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita bagi masing-masing nih. Akar dengan akar ya habis ya. Akar 2 bagi akar 2 habis. Kemudian 6 dibagi 3 berapa? Iya, 2. Nah, jadi ini adalah bentuk sederhana atau hasil dari ini ya, dari operasi pembagian bentuk akar. Oke, demikian dulu anak-anak video bagian yang ketiga ini ya. Masih kita lanjut nanti untuk bagian yang keempat, yaitu untuk soal 31 sampai nomor 40 ya. Ikuti terus, jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, sampai sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.